Wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azzahta ambasairina gisyawatal giwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi isnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Jami'atuz Zahidin rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, maunah yang Allah curahkan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas, rutinitas dan juga kegiatan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka kita pun mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika ada orang bertanya, mana nikmat Allah itu Pak Ustadz? Al-Quran menjawabnya. Nama suratnya Az-Zariyat, urutan surat 51, nomor ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nikmat Allah itu ada dalam dirimu. Apakah engkau tidak bisa melihat itu semua? Dijelaskan lagi di surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat ke-18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, sungguh Allah Maha Penyayang. Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan kita termasuk abadan syakura, hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Masjid Jami'atuz Zahidin rahimakumullah. Pada jumpa kali ini judul ceramah kita adalah tentang penyakit hati. Mudah-mudahan selepas ceramah ini bisa kita meresapi, bisa memahami sehingga bisa kita hindarkan. Poin pertama, dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, Nabi SAW bersabda, ala ketahuilah, inna fil jasadi mudghah, dalam fisik kita, dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila daging itu baik, maka akan terlahirlah sifat-sifat yang baik. Wa idza fasadat, kalau daging itu buruk, fasadal jasadu kulluh, maka akan lahirlah tingkah laku, pola pikir dan juga sifat yang tidak baik. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itu yang disebut dengan kolbu. Kolbu artinya hati. Kolbu bahasa Arab, asal katanya kolaba, artinya berubah-ubah. Kenapa hati itu disebut dengan kolbu? Karena hati mudah berubah-ubah. Ketika suaminya pulang kerja, langsung dia keluarkan gombal kepada istrinya. Apa kata dia? Adek, ketika awan udah menghitam, jangan salahkan hujan turun ke bumi. Ketika angin bertiup kencang, jangan salahkan daun-daun akan berguguran. Ketika senyummu masih merekah, jangan salahkan aku tetap mencintaimu. Itu kata dia. 5 menit kemudian ternyata istrinya belum masak. Karena istrinya belum masak, dia lapar pulang kerja, langsung dia bilang, kalau tak tahan di rumah ini, bilang saja. Artinya apa? Baru tadi menggombal, langsung keluar kata marah-marah. Kata dia, kalau engkau membeli madu, jangan cari madu yang masam. Kalau kau tak mau ku madu, jangan kau macam-macam. Rupanya karena lapar, istrinya belum masak, istrinya baru pulang jalan-jalan. Maksudnya, hati itu sangat mudah berubah. Hari ini kita senang memandang orang. Mungkin beberapa saat tergantung keadaan hati, rasa suka, rasa sayang itu bisa berubah juga menjadi rasa benci. Oleh karenanya kolaba artinya berubah-ubah. Jamaah yang mulia, apa penyakit hati yang ingin kita bahas? Yang pertama, ada yang disebut dengan takabur. Takabur asal katanya huruf kaf, ba, ro. Kabaro, kabir artinya besar. Akbar apa artinya? Allahu Akbar, maha besar.
Takabur merasa diri lebih besar dari orang lain, merasa diri lebih wah, lebih hebat dari orang lain. Secara bahasa itulah takabur. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kibr, takabur itu apa? Satu, batorul haq, menolak kebenaran. Yang disampaikan orang benar, yang disampaikan orang lain betul, tapi karena diri merasa lebih besar, mungkin lebih tua, mungkin pendidikan lebih tinggi, atau mungkin posisi di masyarakat lebih hebat, itulah yang membuat hati menolak apa yang disebutkan oleh orang lain. Contoh, ibu-ibu, biasanya mertua dengan menantu mana lebih tua? Mertua ya, namanya juga mertua. Kalau lebih muda namanya mermudah. Apa kata menantunya ketika ngomong sama mertua? Mak, iyo, tadi saya tengok mak minjam duit sama Pak Ajis yang di RW 2. Iya, Pak Ajis itu kan mak rentenir. Kata ustadz yang ceramah di Jamiatul Zahidin, tak boleh minjam duit sama rentenir, haram itu mak. Dibilang menantunya. Kata mertuanya, kau belum datang ke rumah ini, kau belum menikah dengan anakku, aku udah minjam duit sama rentenir, ngapain pula kau ngurus-ngurus? Hanya karena merasa diri lebih tua, menolak kebenaran apa yang diucapkan oleh orang lain. Atau seorang anak gadis ngomong sama ibunya, mak, iya, umur mak kan sudah 52, betul. Itulah mak, pakailah mak jilbab, rambut mak jangan dirondap lagi, mak tak usah lagi main TikTok, malu saya nengoknya. Kata dia, kerjakan aja PR-mu, jangan urusi urusan orang tua. Oh, banyak kali urusan. Jadi jamaah yang mulia, batarul haq, menolak kebenaran. Mungkin kita pernah juga merasakan hal yang sama, tak bisa menerima nasihat dari orang lain, tak bisa menerima masukan dari orang lain karena kita menganggap diri lebih wah dari orang. Yang kedua, ciri daripada takabur itu wa ghamtun nas, merendahkan, menjengkal, meremehkan orang lain. Contoh ya, ibu memakai baju harga 8 juta, boleh atau tidak? Boleh. Pertanyaan kedua, bajunya ada atau tidak? Ada. Kita nanya hukumnya deh. Tak masalah ibu pakai baju 8 juta. Tapi kalau ibu remehkan pakaian orang lain, ini dong baju 8 juta. Tak macam dia, bajunya monja dalam bahasa Medan. Monja itu baju bekas yang dibeli kata dia. Jadi merendahkan, meremehkan orang lain itu bagian daripada sifat takabur. Pertanyaan kemudian, poin kedua dari takabur ini adalah apa yang berpotensi membuat seseorang menjadi takabur, membuat seseorang menjadi sombong. Kata-kata berpotensi. Contoh, apakah semua gempa mendatangkan tsunami? Tidak. Tapi apakah gempa itu berpotensi mendatangkan tsunami? Ya, bisa iya, bisa tidak. Sama dengan orang memiliki yang 6 ini, bisa berpotensi membuat dia untuk menjadi takabur, membuat dia merasa lebih besar dan merendahkan orang lain. Apa faktor pertama yang membuat orang menjadi takabur, membuat orang menjadi sombong? Bisa babin nasab, karena sebab faktor keturunan. Siapa ayahnya, siapa kakek neneknya, siapa leluhurnya, sering sekali membuat orang menganggap diri lebih hebat dari orang lain, menganggap orang lain kecil daripada dirinya. Jadi jamaah yang mulia, kata-kata dia model begini, tak tahu kalian saya siapa? Kakek saya dulu yang membangun masjid ini, ayah saya dulu yang melanjutkan pembangunannya. Sekarang panitia kurban kalian buat, kalian tak mengangkat saya. Tak tahu kalian saya siapa? Itu sombong karena faktor keturunan. Dalam bahasa Tapanuli Selatan, dia ngomongnya begini sama orang, ho alak narodoho di hutan, posisimu songon sisik ni ikan nedal kopkot, ulak pebeteng betekon, ulak para jarajawan, hamidison hamoraon. Ngerti maksudnya? Kalian pendatang di kampung ini, posisi kalian seperti air di daun talas, digolang sedikit langsung jatuh. Posisimu di kampung ini macam abu di atas tunggul, tak bernilai apa-apa, datang angin engkau pun jatuh. Kau pendatang di kampung ini, ngapain pula sosok jagoan? Sombong karena faktor keturunan, takabur karena faktor siapa kakek dan nenek, siapa leluhurnya. Kalau mau sombong dengan faktor keturunan, renungi ayat berikut ini. Nama suratnya As-Sajadah, urutan surat 32, nomor ayat yang ke-8. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'im mahin. Kemudian kami menciptakan keturunan manusia min ma'im mahin, dari air yang hina.
Tak perlu saya jelaskan apa air yang hina. Bapak Ibu sudah mengerti dan sudah paham. Kita semua sama. Mau dia keturunan ningrat dari air yang hina, atau keturunan petani dari air yang hina, atau kita anggap dia orang asli keturunan dari berasal dari air yang hina. Mau dia mungkin kata kita pendatang, sama, berasal dari air yang hina. Tak ada faktor karena keturunan yang pantas membuat kita menjadi takabur, merasa lebih hebat, merasa lebih wow dari orang lain. Jadi saya ngomong begini, Bapak Ibu tersinggung? Enggak ya, alhamdulillah. Jadi poinnya Bapak Ibu, apa yang membuat kita takabur, berpotensi itu karena faktor keturunan. Sadarlah kita berasal dari mana, sekarang ada di mana, kelak akan kemana. Kalau kita sadar dengan posisi itu, tak mungkin kita merasa lebih mulia dari orang lain karena faktor keturunan. Satu. Yang kedua, apa yang berpotensi membuat kita menjadi takabur? Bisa babil ibadah, karena sebab ibadah. Maafkan saya Bapak Ibu, ibadah bertujuan untuk membuat kita semakin taat kepada Allah. Makanya semua lafaz niat ibadah kita ujungnya lillahi ta'ala, supaya kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Contoh solat, usolli fardhu zuhri arba rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Tapi pertanyaannya, ada nggak orang karena ibadah menjadi sombong? Ada. Haji itu ibadah atau tidak? Ibadah. Ada orang haji sombong? Ada. Itu waktu ada acara Permata, Persatuan Majelis Taklim. Kata protokolnya, acara pertama protokol yang dianggap berlangsung. Acara yang kedua pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibawakan oleh Ibu Rosmaini. Ini cerita fiktif ya, bukan cerita asli. Acara ketiga sambutan dari Ketua Permata kepada Ibu Maimunah, dipersilahkan. Ayo Bu. Tak mau dia berdiri. Ayo Bu. Kenapa? Hajjahnya belum disebutnya. Jadi harus disebut juga hajjahnya baru dia. Oh, kalau gitu kepada Ibu Hajjah Maimunah dipersilahkan dengan hormat. Jadi jamaah yang mulia, Quran mengingatkan kita jangan sombong dengan ibadah yang kita lakukan, jangan merasa suci dengan ibadah yang sudah kita kerjakan. Bapak Ibu telisik nanti ayat ini di surat An-Najm, urutan surat 53, nomor ayat yang ke-32. Apa kata Al-Quran di ujung ayat? Fala tuzakku anfusakum, jangan merasa dirimu suci karena ibadah yang telah engkau lakukan, karena mungkin amal yang telah engkau kerjakan. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa, Allah yang lebih tahu, Allah yang maha mengetahui bimanittaqa, siapa yang paling bertakwa di antara kita. Supaya timbul rasa tawaduk, rendah hati karena ibadah, tanamkan di hati, ibadah yang kulakukan belum ada jaminan diterima Allah. Dosa yang kukerjakan pasti masuk dalam catatan malaikat Raqib dan Atid. Seperti ada di Al-Quran surat Al-Infitar, surat 82 ayat 10, 11, 12. Wa inna alaikum lahafizin, sesungguhnya bersamamu ada malaikat penjaga, kiraman katibin, dua malaikat mulia yang selalu mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka akan tahu dengan apa yang engkau lakukan walaupun kecil. Tanamkan di hati, ibadah yang kulakukan belum ada jaminan diterima Allah. Pahala yang kukerjakan itu bisa terhapus ketika perbuatan buruk saya lakukan. Contoh, sedekah, amal baik, amal buruk, amal baik. Sedekah itu bisa nggak terhapus pahalanya? Bisa. Al-Baqarah mengingatkan kita, surat kedua ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, jangan hilangkan pahala sedekahmu bil manni, menyebut-nyebut, wal adha, menyakiti si penerima. Maksudnya yang berpotensi kedua yang membuat kita menjadi sombong, bisa babil ibadah. Jangan jengkal orang lain karena ibadahmu, jangan jengkal orang lain karena kebaikan yang engkau lakukan. Contoh, ibu sekarang berjilbab, ibadah atau tidak? Ibadah. Tapi jangan merasa diri lebih mulia daripada orang yang hari ini mungkin belum. Kenapa? Hidayah itu milik Allah. Mungkin kita juga di posisi dia 10 tahun yang lalu. Atau mungkin dia misalkan tidak Islam, jangan menganggap remeh dia. Mungkin dia lebih duluan masuk surga. Kok bisa? 2 minggu sebelum dia meninggal dunia, dia masuk Islam.
Orang yang masuk Islam dosanya dimulai dari nol, sama dengan Pertamina dimulai dari nol. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bisa saja lebih sedikit dosa daripada kita. Jadi jangan anggap remeh kepada orang lain karena ibadah yang telah kita lakukan. Apakah semua orang ibadah itu sombong? Dalam bahasa India, nehi, enggak. Tapi berpotensikah ibadah itu membuat orang sombong? Iya. Ini yang kedua yang berpotensi membuat kita sombong. Deh, pas 15 menit. Insya Allah ini kita sambung 2 pekan yang akan datang. Jadi tadi kesimpulannya ada yang disebut dengan penyakit hati. Yang pertama namanya takabur. Apa itu takabur dan juga bagaimana ciri orang yang takabur? Ini poin pertama. Poin yang kedua, apa yang berpotensi membuat kita menjadi takabur dan sombong? Ada 6, baru 2 yang usah sampaikan. Kenapa cuma 2 usah sampaikan? Kalau saya sampaikan semua, besok apa mau disampaikan? Jadi 2 aja dulu. Ini tadi karena sebab keturunan, karena sebab ibadah, seringkali berpotensi membuat kita menjadi takabur. Saya berharap dan berdoa supaya Allah menjauhkan kita dari penyakit hati, supaya hati kita menjadi qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Kepada pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa like and share. Dan Bapak Ibu, ada kata yang salah, saya mohon maaf kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.